Salam kerahiman. Hari ini Ekaristi kita akan bahas tentang adorasi. Kita coba lihat di nomor 147. Dikatakan oleh Suster Faustina, "Aku ingat bahwa aku telah menerima terang yang paling cemerlang dalam adorasi." Suster Faustina menerima terang yang paling cemerlang dalam adorasi, yaitu yang aku lakukan sambil meniarap di depan sakramen Maha Kudus selama setengah jam, 30 menit setiap hari pada masa Prapaskah. Selama waktu itu, aku dapat melihat diriku sendiri dan mengenal Allah dengan lebih mendalam. Memang, aku telah mendapat izin dari para superior untuk melakukan adorasi seperti itu. Meskipun demikian, meskipun dia mendapat izin, tapi ternyata dikatakan oleh Suster Faustina, aku menghadapi banyak rintangan untuk berdoa dengan cara itu. Tapi melalui rintangan itu dikatakan oleh Suster Faustina, biarlah jiwa menjadi sadar bahwa untuk berdoa dan untuk bertahan dalam doa, orang harus mempersenjatai diri dengan kesabaran dan berani menghadapi kesulitan lahiriah dan batiniah. Itulah satu pengalaman dari Suster Faustina apa yang dialami ketika dia berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus. Saat berdoa maupun saat untuk bertahan dalam doa, ternyata dibutuhkan kesabaran. Selain itu, juga ternyata harus berani menghadapi tantangan, menghadapi godaan atau kesulitan lahiriah dan batiniah. Jadi nggak heran kalau ada orang yang bilang bahwa saya kok susah ya berdoa. Hari ini kita dapat masukan dari Suster Faustina. Dia pun mengalami hal yang sama. Bahkan dia lakukan itu di hadapan sakramen Maha Kudus. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, kesulitan-kesulitan batiniah adalah rasa kecil hati, nggak layak, terus gersang, berdoa kayaknya kok kering, nggak bisa berdoa. Berdoa tapi kayaknya Tuhan nggak dengar doa kita. Ada kemalasan roh dan juga ada godaan-godaan. Itulah kesulitan-kesulitan yang Suster Faustina hadapi pada waktu dia berdoa. Kesulitan lahiriah, penilaian insani. Orang bisa berkomentar macam-macam dengan sikap kita berdoa. Juga ada kesulitan lahiriah yang lain, yaitu masalah waktu. Orang harus mematuhi waktu yang ditetapkan untuk berdoa. Saya menangkapnya bahwa dalam doa itu juga perlu ada suatu rutinitas. Kalau biasa doa pagi, doa siang atau doa malam itu perlu dilakukan secara teratur, dengan waktu yang teratur. Ini merupakan pengalamanku sendiri, kata Suster Faustina ya. Sebab ketika aku tidak berdoa, kemudian aku tidak juga melakukannya, jadi dia tidak berdoa dan terus tidak berdoa, karena tugas-tugasku menghalangi aku. Atau kalau aku berusaha untuk berbuat demikian, aku hanya dapat melakukannya dengan kesulitan yang besar. Ya, dia bercerita betapa sulitnya ya, dia mau memulai untuk berdoa. Sebab aku terus memikirkan tugas-tugasku. Berdoa adalah berdialog dengan Tuhan. Dan dia mengalami kesulitan karena pada waktu berdoa yang dipikirkan adalah tugas-tugasnya. Belum selesai ini, belum selesai itu. Begitu pula mungkin dengan kita ya, pengalaman
saya dulu waktu kerja di bank, mungkin ya sekian puluh tahun yang lalu ya. Satu, transportasi. Waktu itu saya belum punya kendaraan, jadi harus naik bis kota. Kedua, jaraknya jauh, jadi harus pergi lebih pagi. Ketiga, anak-anak masih kecil-kecil. Ya itulah masalah-masalah, belum lagi di rumah harus membereskan ini, membereskan itu sebelum pergi kerja. Jadi dalam pikiran adalah saya harus beresin dulu urusan rumah tangga, urusan tugas-tugas saya, baru kalau ada waktu saya berdoa. Mungkin itu juga ya pertama-tama yang dialami oleh Suster Faustina. Karena dia mau berdoa tapi dia berpikir tugasnya belum selesai. Ada tugas ini, ada tugas itu, sehingga itulah yang menyulitkan dia untuk berkonsentrasi dalam berdoa. Aku juga mengalami kesulitan-kesulitan ini. Ketika jiwa sudah berdoa dengan baik, jadi setelah dia bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dan jiwa sudah bisa berdoa dengan baik, dan hasilnya adalah suasana renungan batin yang khusyuk. Dia masuk in ya, orang istilahnya in dalam berdoa. Masuk ke suasana yang khusyuk. Tapi ada aja orang lain mengganggu dia dalam keheningan tersebut. Pernah juga di gereja ya, ada orang yang sedang berdoa hening. Terus di belakang ngobrol aja. Mungkin dua ibu itu baru ketemu setelah pandemi sekian lama ya. Jadi ngobrol, suaranya keras-keras. Otomatis saya mau hening pun keganggu. Nggak bisa berdoa dengan hening ya. Aduh, pengen rasanya memperingati dia. Tapi terus pikir lagi, Tuhan izinkan ini terjadi. Pasti Tuhan mau mendidik saya. Sabar, ya seperti yang Suster Faustina katakan, dalam berdoa dan bertahan untuk berdoa dibutuhkan senjata kesabaran. Bukan omelin orangnya, bukan pindah, bukan marah, bukan suasana yang tidak nyaman atau ngadu sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya nggak bisa berdoa karena orang di belakang ribut. Tapi Suster Faustina kasih tahu, harus mempersenjatai diri dengan kesabaran. Maka jiwa harus bersabar untuk tetap bertahan dalam doa. Jadi inilah satu pelajaran penting yang hari ini kita dapat dari Suster Faustina. Dengan kesabaran kita harus tetap bertahan dalam berdoa. Seringkali terjadi bahwa ketika jiwaku terbenam lebih dalam di dalam Allah, kalau sudah bisa mengabaikan situasi yang mengganggu di sekeliling kita, jiwa kita terbenam di dalam Allah, bahkan dikatakan oleh Suster Faustina, aku memetik buah yang lebih banyak dari berdoa. Silahkan dipraktekkan. Kehadiran Allah menyertai aku sepanjang hari. Itulah buah yang dia dapat ya. Dan dalam bekerja, aku memberikan perhatian, ketelitian, dan usaha yang lebih besar pada tugasku. Tapi justru pada saat seperti inilah, biasanya aku menemukan teguran yang paling banyak karena lalai dalam tugasku dan tidak peduli akan suatu pun. Suster Faustina sharing apa yang dialami dalam batinnya, tapi apa yang dialami secara tersurat. Dia justru banyak ditegur, dianggap lalai dalam melaksanakan tugas, dianggap cuek ya. Kalau kita lagi berdoa, orang ajak ngomong ya pasti kita diem ya, kita enggak menyahut, enggak menjawab. Nah, itulah yang menyebabkan Suster Faustina jadi justru semakin banyak ditegur. Sebab jiwa-jiwa yang kurang konsentrasi ingin agar orang lain menjadi sama seperti mereka. Karena mereka terus-menerus menjadi alasan. Mereka merasa dicela. Itulah satu pengalaman yang dialami oleh Suster Faustina dan juga mungkin bisa dialami oleh kita semua. Kesimpulan bacaan dari hari ini ya. Adorasi adalah bagian dari devosi pribadi
Suster Faustina. Memang di dalam komunitasnya, di dalam biaranya, dilakukan adorasi secara berkelompok juga. Tapi Suster Faustina punya adorasi pribadi sebagai devosi yang dia lakukan. Begitu pula dengan kita kan, ada banyak orang di gereja pergi ke perayaan Ekaristi, tapi ada yang setelah selesai misa, mereka pergi ke ruang adorasi. Lebih mengkhususkan diri ada bersama dengan Tuhan. 2. Dalam melakukan adorasi perlu kesungguhan, perlu persiapan. Melakukan adorasi tersebut juga dengan konsentrasi. Pasti ada banyak gangguan yang tadi disebutkan oleh Suster Faustina ya, kesulitan lahiriah, kesulitan batiniah, belum orang yang ada di sekeliling kita mengganggu. Dan yang ketiga, kita mendapat contoh apa yang dilakukan oleh Suster Faustina dalam adorasi pada masa Prapaskah selama 30 menit dengan meniarap selama masa Prapaskah. Dan ternyata banyak sekali yang dia dapat ya. Keempat, dalam adorasi ternyata dia bisa melihat dirinya sendiri dan juga bisa mengenal Allah dengan lebih mendalam. 5, untuk berdoa dan bertahan dalam doa perlu senjata, yaitu kesabaran. 6, bisa ada kesulitan dalam kita melakukan doa atau bertahan dalam doa ya. Kesulitan lahiriah, kesulitan batiniah, tapi itu bukan untuk dihindari, harus berani dihadapi. 7. Semakin terbenam dalam Allah, maka kita akan memperoleh buah yang lebih banyak dari doa. Nomor 8. Dengan merasakan kehadiran Allah sepanjang hari. Dengan kita melakukan adorasi, maka kita akan merasakan kehadiran Allah sepanjang hari, termasuk pada waktu kita melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas kita sehari-hari. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.